Enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk merutinkan taklim itu berat. Apalagi sing ngaji itu ya berat. Nunggu ngaji itu berat. Kita tuh datang ke majelis taklim itu berat. Berat. Karena banyak hal yang kita tidak tahu jadi tahu. Kemudian wedi. Dengan pengetahuan agama kita jadi takut. Tapi kewajiban seorang muslim adalah belajar. Kata Imam Al-Ghazali tadi saya sampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini yang aslinya 4 jilid, Pak. Bahasa Arab, tapi saya beli yang ringkasan saja bahasa Indonesia 1 jilid. Dan kalau mau ngaji yang 4 jilid itu di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Jadi saya membeli ini karena ini praktis. Langsung kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran pokok dari kitab Ihya Ulumuddin itu. Kita Imam Al-Ghazali, orang yang berhenti belajar, tidak mau belajar, sama dengan orang yang mati di dalam hidup. Wah, ngeri. Pendapatnya Imam Al-Ghazali itu ngeri. Kita ini mati seperti mati dalam hidup. Sebab untuk mengarungi kehidupan dunia ini harus dengan ilmu pengetahuan. Kita Imam Al-Ghazali. Kalau tanpa ilmu pengetahuan kita tidak bisa mengarungi kehidupan dunia. Dalam kitab yang lain, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal, beliau mengatakan orang yang mengira membela agama dengan menolak matematika adalah orang yang tidak paham agamanya. Itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Artinya apa? Bahwa ilmu matematika itu di mata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu penting. Artinya apa? Ilmu pengetahuan apapun itu penting dalam Islam. Nah, kita kalau mengukur ilmu hisab misalnya, dalam ilmu hisab itu kita butuh ilmu astronomi. Lah ilmu astronomi itu basicnya adalah matematika. Jadi ilmu apapun, Pak Maman sarjana pertanian. Ini juga penting Pak Maman menguasai ilmu pertanian karena semangatnya, bakatnya adalah bertani. Maka belajar ilmu pertanian, jadilah sarjana pertanian. Mempelajari tanaman-tanaman, karakter tanaman. Kalau tanaman itu usia sekian, pupuknya sekian. Ini tanaman umur sekian, pupuknya ini. Ketika pembuahan, ini jarak tanamnya begini, luasnya berapa, terus jenis tanahnya apa, pH tanahnya berapa. Itu ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini ringkasan ya. Ini ringkasan. Kalau mau ngaji yang utuh ya di pondok pesantren 4 jilid. Ini 1 jilid. Ya 4 tahun. Minimal 2 tahun lah. Imam Al-Ghazali membagi kategori tipe orang tahu. Tipe orang tahu. 4 kategori itu, satu kategori yang pertama, tipe yang pertama adalah ada orang tahu bahwa dirinya tahu. Ada orang tahu dirinya tahu. Dia sadar dirinya tahu. Tahu tentang apa? Ilmu. Orang itu tahu dirinya tahu. Siapakah ini? Tipe ini adalah tipe ulama, ilmuwan, dan dia kemudian bertanggung jawab, merasa punya tanggung jawab, menyampaikan pengetahuannya itu, taunya itu, ilmunya itu kepada khalayak, kepada orang lain.
Dia punya tanggung jawab. Kalau ada orang tahu tapi tidak mau menyampaikan, itu orang pelit. Dua ilmu ora disampaikan. Tapi juga ada di masyarakat orang yang merasa tahu, dia tahu bahwa dirinya tahu dan menyampaikan tahunya itu kepada orang lain. Orang lain yang punya hatinya hasud, yang hatinya punya hasud, hasad, nyebut orang itu sombong, duduh-duduh no ilmune, ya, seperti orang tahu sendiri. Seperti tahu sendiri. Ada yang begitu di masyarakat dan nggak hanya di sini, di mana-mana. Itu satu ya. Yang kedua adalah orang yang tidak tahu dirinya tahu. Itu Imam Ghazali ya. Yaitu orang yang tidak tahu dirinya tahu. Siapa itu? Yaitu orang yang pernah dulu belajar, entah waktu anak-anak, waktu SD, waktu remaja, dewasa, dia pernah belajar. Begitu sudah tua, menjalani kehidupan, dia lupa dengan ilmunya itu. Dia lupa. Dia tahu sebenarnya, hakikatnya dia tahu, tapi dia merasa tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dia punya ilmu, tapi dia lupa, sehingga dia merasa tidak tahu. Sehingga kalau ada masalah-masalah di masyarakat, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, dia nggak bisa menyampaikan. Karena dia lupa. Sebenarnya dia tahu. Nah, itu baru terpancing. Sudah pernah tahu begitu. Dia terpancing dengan mendengarkan ceramah, ikut kajian, ikut taklim, baca buku. Itu, oh iya ya, dulu gini ya, iya, pernah saya belajar itu, gitu. Terbangkitkan kembali ingatannya bahwa dia dulu tak pernah tahu. Nah, tipe yang ketiga adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Apa itu? Orang yang tahu dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah, tipe orang ini biasanya orang pecinta ilmu, mencari ilmu terus karena dia sadar bahwa dirinya tidak tahu dalam banyak hal, ilmu dunia maupun ilmu agama. Dia tidak merasa nggak tahu, ya wes aku tak ngaji, nggak tahu, ya wes aku tak kursus, nggak tahu, ya wes aku tak sekolah. Nah, itu karena dia ingin mencari tahu banyak. Ilmu pengetahuan itu disebut ilmu pengetahuan. Itu yang ketiga ya. Apa yang ketiga tadi? Dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Yang keempat, ini yang parah. Orang yang merasa tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia gak sadar dengan dirinya. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah, orang yang merasa tidak tahu bahwa dirinya tahu itu adalah orang yang ngotot biasanya. Merengkel. Contoh yang paling konkret, ketika saya sampaikan hadis, ya, saya sampaikan satu hadis, orang yang tipe ini adalah, oh itu tidak ada, Nabi nggak pernah mengatakan itu. Begitu saya tunjukkan hadisnya, diem. Nah, ini tanda bahwa dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tidak sadar karena tidak tahu. Dan orang-orang yang begini biasanya nekat, sok tahu, ya, berani pidato di tingkat RT, di tingkat RW, pidato.
tapi dia tidak punya pengetahuan. Nah, itu artinya bahwa dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini tipe yang paling bahaya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, yang awal tadi saya sebut, dia nggak mau belajar. Dan orang yang nggak mau belajar itu orang yang mati di dalam hidup. Nah, ini singkat, mohon direnungkan, tadi disimpulkan dan direnungkan. 4 tipe tahu pada manusia. Pertama adalah orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Itu tipe pertama. Yang kedua, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Biasanya meneng, Pak. Meneng kemudian menyerap informasi, oh iya aku biar ilmu itu. Kemudian dia ikut mengungkapkan pengetahuannya. Yang ketiga, orang yang tahu dirinya tidak tahu. Biasanya dia itu pendiam. Dalam majelis taklim, dalam masyarakat, itu diam. Apa tadi? Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maka lebih baik diam, mendengarkan, menyerap informasi, pengetahuan dari pihak lain. Yang itu yang ketiga. Dan kemudian di dalam majelis-majelis biasanya suka bertanya. Jadi karena dia tidak tahu bahwa dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, ya kan? Maka dia banyak bertanya. Hadis itu, Pak. Loh, ini pendapat Imam Al-Ghazali. Ini di sini buku ini. Dia merasa dia tidak tahu bahwa dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dalam majelis-majelis apapun dia biasanya bertanya, suka bertanya. Karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka banyak bertanya dia. Bukan kemudian keminter. Aku tahu kok, sekali. Ya. Itu wong sing sok. Kemudian yang terakhir adalah dirinya tidak tahu, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini orang parah. Kemudian dia sok tahu. Ya, sok tahu misalnya dalam banyak hal termasuk dalam hal agama, praktek-praktek keagamaan tertentu ditanya. Ono dalilnya itu. Ada itu dalilnya. Kok nunjukno gak iso. Karo. Nah, dia itu sok ingin menunjukkan egonya. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia tidak sadar tentang kekurangan diri. Itu parah. Dan biasanya dulu waktu saya kuliah, orang-orang yang semacam ini, tipe yang keempat ini, ikut perkemi. Ikut perkemi. Persatuan Kemeruh Indonesia. Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Nah, itu udah lawas itu Pak Maman aja hafal. Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Dia nggak punya dasar, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak punya dasar dalam ilmu apapun. Kadang-kadang kan ada orang yang sok tahu dalam hal bengkel mobil misalnya, atau di kampung-kampung, oh iku kudune ngene, nganggo ngene. Padahal dia belum pernah belajar tentang permobilan. Itu. Ini saya dulu juga pernah. Saya beli mobilnya mobil Matic. Ada orang perkemi itu, wah mobil Matic itu bahaya. Dan lagi onderdilnya mahal. Terus suka nanti cepet-cepet sering ganti ini kampasnya otomatis itu. Saya kemudian baca. Sekarang internet kan banyak sumber informasi. Saya baca. Kemudian saya menemukan apa yang dikatakan orang itu ada benarnya, ada juga tidak benar. Kemudian saya memutuskan, saya beli mobil Matic. Buktinya apa? Di masyarakat itu kan banyak orang punya mobil Matic dan dia tidak terkendala dengan omongan
seperti omongan orang itu. Nah, orang yang semacam itu perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Nah, ini jangan sampai kita ini jadi perkemi, apalagi dalam urusan agama. Dalam urusan agama kita jangan perkemi. Ono dalile. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan, kalau kemudian ditanya orang, ono dalile enggak, ono dasare enggak? Nah, itu harus kita tunjukkan. Kalau nggak bisa nunjukkan, berarti itu masuk kategori keempat. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini bahaya. Nah, apa yang mesti harus dilakukan tipe yang keempat ini ialah belajar. Belajar lewat apa? Baca buku, ikut taklim, dengarkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz itu, diserap jadi pengetahuan. Nah, kalau sudah berhenti belajar, ya tadi disebut oleh Imam Al-Ghazali, mati di dalam hidup. Nah, ini kira-kira kalau mati ya mati kan begitu. Tapi ini mati di dalam hidup. Orang tidak mau menambah pengetahuan. Dan dalam urusan agama, terakhir ini saya tutup, pernah saya sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna syam'a wal basara wal fu'adha kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti apapun atau mempercayai apapun, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Sekiranya kamu tidak mengetahui tentang sesuatu itu ilmunya. Kita nggak boleh mengikuti sesuatu amalan-amalan, praktek-praktek ibadah yang kita tidak tahu dasarnya. Inna syam'a, sesungguhnya apa sama? Pendengaran, inna syam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fu'ada hati, pikiran, masuk qalb, wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masingnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau kita ikut amalan-amalan satu kelompok misalnya ya ikut amalan satu kelompok, ono enggak dasare? Nek gak ono aku gak melok. Dasare surat Al-Isra ayat 36. Tapi kalau saya tahu dasarnya, saya ikut. Tuntunannya. Itu tanda tuntunannya. Nah, orang yang mengikuti orang-orang banyak tanpa tahu dasarnya, itu disebut taklid. Taklid itu nek reng mundur reng ngocak, ora bontek. Melu-melu tok gak roh dasare. Itu bertentangan dengan surat Al-Isra ayat 36. Nah, kalau orang yang tadi dia tahu tapi dia tidak merasa dia tidak tahu bahwa dirinya tahu, itu biasanya mencari dasarnya ada enggak ya dalam hadis maupun Quran maupun hadis, golek nek ono dasare dia ikut. Kalau enggak ada hadis dasarnya dia nolak. Lah kebanyakan kalau ada orang menolak amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, itu kemudian dianggap tidak bermasyarakat. Ya kan? Itu praktek di masyarakat kita. Ada amalan udah menjamur, kita tidak mengikuti, tidak ikut, itu kita dikucilkan. Secara psikologis dikucilkan, secara sosial enggak mungkin, psikologis dikucilkan. Nah ini karena kita enggak ada gerakan untuk belajar, ngaji. Ngaji itu bukan maca Quran, tapi memahami isi Al-Quran, isi hadis dipahami. Saya kira mau sekedar bisa baca, itu tidak memberi pengaruh apa-apa. Maca Quran cepet,
khataman. Gak usah khataman, maca Al-Fatihah. Cepet selesai. Mari maca Al-Fatihah ditakoni, apa maknane? Mbuh. Lho Al-Fatihah aja nggak tahu. Sama dengan kita baca koran. Baca koran atau baca apa? Koran lah ya. Itu teks Indonesia. Ayo macane cepet. Dari satu alinea saja, bacanya cepet. Kira-kira kita bisa memahami informasi dari koran itu apa tidak kalau kita baca cepat? Isoy moco, kenal huruf, kenal. Nah itulah hikmahnya kita harus menjadi orang yang tingkatan pertama tadi. Kita tahu bahwa diri kita harus kita apa tadi yang pertama? Orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Yang itu pertama tahu bahwa dirinya tahu. Nah, kita harus menambah pengetahuan itu supaya kita ini sadar diri bahwa kita memang tahu. Memang tahu. Karena kita belajar. Ini banyak di masyarakat kita ini orang yang tidak tahu kemudian diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Ini bahasanya ya datar, itu saja. Atau memberikan ceramah di masyarakat. Ya itu saja. Nah, ya banyak yang begitu banyak. Jadi akhirnya asbun. Asal bunyi. Jadi kalau kita memberikan kesempatan tausiah, ceramah, sambutan, berikan pada orang-orang yang punya pengetahuan. Dimanapun. Berikan pada orang-orang yang pengetahuan dan bisa menyebarkan pengetahuannya itu yang membangkitkan perubahan pada masyarakat. Semangat orang di masyarakatnya. Bukan ya klise yang apa ya? Misalnya saya pidato di depan RT, di warga RT. Marilah kita tingkatkan kerukunan begitu. Hanya begitu. Kalau hanya begitu, semua orang bisa ngomong. Tapi harus ditunjukkan argumentasi untuk menjadi rukun itu apa? Alasan-alasan, syarat-syarat untuk bisa rukun itu apa? Syaratnya ini. Itu syarat rukun. Syarat rukunnya apa? Jelaskan. Contoh ya. Ya kalau pengen rukun di masyarakat di RT itu dengan tetangga, kan RT kan rukun tetangga. Ya kalau kita punya sesuatu, jangan menempatkan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Apa tidak pada tempatnya? Bukan hak kita untuk menempatkan barang kita di tempat itu. Itu jelaskan. Sebab kalau kita menempatkan barang kita di tempat itu yang bukan tempat kita, itu adalah hak tetangga kita. Dan kalau kita mengganggu hak tetangga kita, itu menjadi tidak rukun, walaupun gak mungkin padu, cuma gerundel, iya kan? Contoh konkret, ben gak terlalu ngawang. Kita punya mobil, parkir di depan rumahnya tetangga, kosong memang, tapi kan depan rumahnya tetangga itu kan bukan hak kita. Bukan hak kita. Di depan rumah kita sendiri pun juga bukan hak kita. Itu haknya masyarakat. Jalan umum, karena disebut jalan umum. Nah, itu kita berarti menggunakan hak warga, hak umum. Itu tidak boleh. Nah, ini syarat-syarat untuk menuju kerukunan itu. Dan saya yakin nggak mungkin ada padu, karena di antara kita, masyarakat kita ini sudah beriman. Orang beriman itu menghindari gegeran, ya kan? Ini masyarakat kita udah begitu, sudah beriman, menghindari gegeran. Kita lebih baik diam, tapi tetap hati itu gerundel, ya kan? Diam itu mas. Tetap hati itu gerundel. Karena itu orang yang tipe pertama, dia tahu bahwa dirinya tahu, tadi, karena dia punya ilmunya, dia harus menyampaikan
bahwa yang begini ini nggak benar. Ini zalim. Karena, dan zalim itu apa sih? Zalim itu lawan dari adil. Terus adil itu apa toh? Definisinya adil itu, ini konteks Indonesia ya. Ini kalau ngaji di pondok panjang, saya singkat saja. Adil itu ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Proporsional. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zalim. Zalim itu artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Jadi kalau ada warga kita yang seperti itu, bukan, kalau zalim nanti efeknya menyakiti, gitu loh. Zalim itu bukan menyakiti, artinya keliru. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini warga GPA ini harus paham pengertian ini. Jangan sampai kita ini menjadi zalim, karena ini tugasnya ketua RT, pengurus RT, pengurus RW memahamkan, jangan sungkan-sungkan. Nah, caranya bagaimana kita menyampaikan? Ya, ojo dilok-lokno. Wong tidak adil itu bagaimanapun juga manusia. Nek dilok-lokno yo atine loro, tapi dielekno secara baik. Ya kayak ngene iki. Dipahamkan apa sih adil itu, apa sih zalim itu. Lah, perbuatan sampean itu masuk kategori mana? Zalim. Gitu loh. Nah, terus yang diingatkan, jangan juga mencari-cari kesalahan orang lain. Lah sing iku yo ngono kok, sing iku yo. Ah, itulah orang yang tidak berilmu. Saya kira ini nanti kalau ada yang pengen pinjem dibaca, monggo silahkan. Tapi yo suwe, tak kasih jatah 2 minggu saja kalau mau. Ya. Alhamdulillah. Kita akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.